Nama saya Hiroyuki Oba. I'm from Coca-Cola Bottlers Japan. 問題の根幹になっているような気がするんですけれども、そういったその交通インフラの整備について、お考えをお聞かせいただければと。 negara yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Apa ciri kematangan berdemokrasi? Kematangan berdemokrasi salah satu cirinya adalah pihak yang tidak menang mau menerima keputusan. Sejauh ini 26 tahun kita menjalani dan kita menyaksikan bahwa di setiap ada keputusan-keputusan besar, dari mulai pemilu untuk menentukan wali kota, gubernur sampai presiden, kalaupun terdapat dispute, maka dispute itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, tidak diselesaikan di jalanan dalam bentuk perkelahian atau konflik. Artinya bangsa Indonesia memiliki kematangan di dalam berdemokrasi dan menjunjung tinggi adab di dalam menyelesaikan persengketaan dengan diselesaikannya melalui sistem pengadilan, bukan melalui perkelahian di jalanan. Ini adalah satu prestasi kolektif bangsa yang kami boleh banggakan, sehingga kalau dibandingkan di banyak negara, kematangan bangsa kita di dalam mengelola perbedaan itu cukup baik. Saya pernah mengikuti kontestasi pemilihan presiden, dan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan, maka saya memilih untuk mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi walaupun kita tidak setuju, walaupun kita tidak suka. Tapi saya memilih untuk mentaati karena kami ingin kehidupan bernegara di Indonesia terjaga peradabannya dengan baik. Demikian. Nama saya Nishimura dari QTNet. 今の秋広さんの質問とちょっと被るところがあるんですけれども、今までいろんな決断、苦しい決断がきっと終わりだったかと思います。で、その決断をするときに、常に、自分の中の軸というか、判断の基準にしているものが終わりでしたら、それを教えていただきたいと思います。で、合わせて、エピソードというか、この決断がまさにそういう、ご自身の中で一番大変だったというエピソードみたいなものがあれば、教えていただけたらと思います。お願いします。 Pada waktu mengambil keputusan itu Bapak pasti punya suatu tekad begitu. Nah, dalam tekad ini kira-kira kalau bisa diceritakan suatu cerita begitu, kira-kira apa yang paling berat Pak untuk mengambil keputusan itu? Misalnya kalau harus menerima keputusan dari MK atau bagaimana begitu, itu bisa apakah diceritakan yang lain Pak maksud saya? Iya. Ketika mengambil sebuah keputusan, kita melihat beberapa faktor. Satu, barangkali terkait dengan apakah yang kita usahakan sudah maksimal. Kalau yang kita usahakan sudah maksimal, maka tidak ada lagi hal yang bisa kita kerjakan. Yang kedua adalah apa konsekuensi dari keputusan itu. Bila memutuskan untuk tidak menerima, konsekuensinya apa? Bila memutuskan menerima, konsekuensinya apa? Nah, pada saat itu saya melihat bila konsekuensinya tidak menerima, maka kita akan terjebak di dalam penolakan hasil, padahal ini akan tetap jalan terus. Nah, saya menyaksikan pemilu-pemilu sebelumnya, pernah ada yang melakukan penolakan atas hasil, dan apa yang terjadi? Ya dilewatkan begitu saja, tidak menjadi perhatian. Jadi walaupun kita tidak puas. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang membuat kita tidak puas menjadi catatan untuk kita bawa kepada Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat,
supaya menjadi bahan bagi DPR untuk mengkoreksi aturan perundang-undangannya. Nama saya Hatohide Umeki. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya bagaimana Anies Baswedan berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa luar negeri, teman-teman ya. Dan sangat-sangat membuat kita terharu bagaimana Anies ya kali ini membuat kita bangga ya, mengharumkan nama Indonesia walaupun beliau bukan seorang pejabat. Beliau adalah seorang akademisi yang meniti karir baik di dalam negeri maupun di luar negeri, teman-teman. Ya, ini membuktikan bahwa kapasitas Anies itu sangat-sangatlah layak ya menjadi seorang pemimpin di negara kita, teman-teman ya. Beliau sangat-sangat dikenal oleh dunia bagaimana ia menjadi tenaga pendidik yang sangat mumpuni, teman-teman, memberikan kuliah bukan hanya di dalam negeri ya, bahkan di luar negeri pun. Nah, walaupun beliau kalah dalam kontestasi Pilpres, teman-teman, ya itu tidak menyurut semangatnya ya. Beliau tetap bekerja keras, beliau tetap menjadi seorang politisi yang sangat handal. Apalagi saat ini, teman-teman, banyak sekali relawan, banyak sekali simpatisan, pendukung Anies. Itu membuat gebrakan berjalan bersama, ya, bergandengan tangan untuk masa depan yang luar biasa. Gerakan rakyat yang kita lihat itu adalah sebuah bukti Anies Baswedan serius ya dalam dunia perpolitikan. Gerakan rakyat yang saat ini dibangun akan menjadi sebuah partai yang besar. Kalau kita melihat, teman-teman, bagaimana Anies Baswedan ya mencerdaskan anak bangsa ya, bahkan Anies itu dikenal bukan hanya di kalangan mahasiswa tetapi juga di kalangan para siswa-siswi ya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa kesempatan Anies selalu berdiskusi dengan anak-anak sekolah ya. Ini bukti juga bahwa beliau itu memang sangat berkompetensi ya, teman-teman. Dan kita sangat bersyukur ya bagaimana Anies mengajarkan kita tentang sebuah kedewasaan dalam berpolitik ya. Tidak perlu memakai politik-politik yang kotor, politik-politik yang tidak baik, politik yang menghancurkan dan sebagainya. Dan Anies menerima kekalahannya itu dengan kedewasaan yang luar biasa, teman-teman. Ya kan? Kalah untuk menang di tahun 2029. Bagaimana menurut kalian?